Salam Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Saya berharap saat ini saya menjumpai Bapak Saudara dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Allah. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, keadaan yang tidak menentu. Kadang kita merasa bingung, kadang kita merasa tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Saat ini saya akan memberikan kepada Bapak Saudara satu renungan ketika Petrus juga diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, yaitu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saya akan membacakan dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, judulnya Yesus berjalan di atas air. Setelah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang-orang pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Berjalanlah." Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Saya akan menyampaikan satu hal, Bapak Saudara, yang menurut saya inilah yang harus kita miliki ketika kita harus Tuhan izinkan melewati masa-masa sulit seperti ini. Jadi kisah ini adalah ketika Yesus berjalan seorang diri. Dan Bapak Saudara lihat, perhatikan di sana, Yesus berjalan di atas air ketika para murid-muridnya sedang mengalami ketakutan. Di ayat 24, perahu murid-murid Yesus sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datangnya Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi Bapak Saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini, kenapa ketika keadaan yang di murid-muridnya mengalami kesulitan karena ada angin, ada gelombang, dan juga di sini dikatakan ada angin sakal, Bapak Saudara, tetapi Bapak Saudara, Yesus tidak menjadi takut, tidak menjadi Bapak Saudara menjadi bimbang, karena ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi Bapak Saudara boleh perhatikan dalam bagian ini yang paling pertama yang dilakukan, kenapa Yesus bisa berjalan di atas air. Ya, selain dia Tuhan, tapi satu teladan yang bisa kita tunjukkan. Ya, Bapak Saudara boleh lihat di sana ayat 23, dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, inilah Bapak Saudara yang dilakukan oleh Yesus. Dia berjalan, dia berdoa seorang diri. Ya, dia keintiman dengan Allah yang membuat Yesus bisa melakukan sesuatu yang tidak
bisa dilakukan oleh rabi-rabi, sesuatu yang dilakukan oleh guru-guru Yahudi, yaitu seseorang yang bisa berjalan di atas air. Ya, terus kemudian Bapak Saudara perhatikan di bagian yang lainnya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Jadi ketika Yesus berjalan di atas air, saya tadi katakan ada gelombang, ada angin sakal, ada keadaan yang sulit, ya, yang membuat murid-muridnya ketakutan. Muridnya mengalami kecemasan, bahkan mungkin mereka merasa sepertinya nyawa mereka terancam. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, aku ini." Ibu saudara, ketika hari-hari ini kita juga diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, ya, virus corona, ya, kalau kita mendengar sampai dengan akhir Mei, ya, Tuhan Yesus berkata hari ini kepada engkau dan aku, "Jangan takut, aku ini." Jadi Bapak Saudara, saya berharap engkau yang mendengarkan hari ini kebenaran firman Tuhan, mari engkau jangan takut menghadapi semuanya itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan agar kita tidak takut adalah di ayat 24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi untuk menangkal segala ketakutan yang ada dalam diri kita, ya salah satunya berdoa, Bapak Saudara, bersekutu. Ya, kita mungkin terbatas untuk beribadah secara konvensional karena kita harus di rumah, tapi saya sebagai gembala memfasilitasi ada ibadah online di hari Minggu. Bapak Saudara yang ada ikut dalam pemuridan, ada kelas-kelas yang sudah mulai berjalan. Ya, saya berharap Bapak Saudara akan tetap kuat. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan tentang Petrus. Di sini dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi ketika seseorang mendapati Yesus, maka dia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang awalnya tidak mungkin menjadi mungkin. Petrus yang bukan siapa-siapa, ya, dia hanya seorang nelayan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus dan punya keberanian, ya Bapak Saudara, dari sana dikatakan, "Aku ingin seperti engkau." Lalu dia melakukannya, dan inilah Bapak Saudara, saya percaya, ya, ini adalah satu kejadian yang spektakuler di antara 12 murid. Hanya Petrus yang dapat melakukan semua. Saya percaya perjumpaan dengan Yesus inilah yang membuat Petrus akhirnya dia bisa melakukan sesuatu yang spektakuler, mujizat yang besar. Tetapi apa di bagian lanjutnya di sana dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ternyata Bapak Saudara, sesuatu yang dilakukan pertama, dia menjadi orang yang luar biasa berjalan di atas air. Tetapi apa yang terjadi ketika ketakutan melanda hidupnya, ketakutan akhirnya Bapak Saudara menguasainya, membelenggunya, sesuatu yang spektakuler. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Saudara? Mulai tenggelam. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus pun akhirnya di sini dikatakan ia tenggelam, Bapak Saudara. Sesuatu yang miris. Kita perhatikan, dia di awal menjadi orang yang luar biasa. Tapi ketika ada ketakutan, ada kecemasan, Bapak Saudara, akhirnya Petrus ditenggelamkan oleh ketakutannya. Petrus ditenggelamkan oleh kebimbangannya. Petrus ditenggelamkan karena ketakutannya. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun redalah. Jadi saudara perhatikan bahwa ketika Petrus tenggelam, baru angin itu reda. Jadi Petrus dia berjalan di atas angin ketika ada gelombang yang besar, ada angin sakal.
Jadi ketika Bapak Saudara kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan melewati sesuatu yang sulit, sesuatu yang besar. Tuhan akan memberikan kemampuan. Petrus yang bukan siapa-siapa, dia bisa berjalan dalam hempasan gelombang, hempasan angin sakal, Bapak Saudara, sesuatu yang besar di tengah lautan. Dia tidak menjadi tenggelam, tetapi ketika dia mengalami ketakutan, akhirnya dia ditenggelamkan. Pesan untuk kita semua, bagi Bapak Saudara seluruh jemaat GBI Amsterdam, mari Bapak Saudara, keadaan yang seperti ini kita cari Tuhan, kita lebih intim lagi kepada Allah. Dan saya percaya ketika engkau dan kita semuanya intim dengan Allah, kita cari Allah sungguh-sungguh, bangun mesbah dalam keluargamu, bangun daripada pergi entah kemana keadaan yang seperti ini. Bersaudara, diam di rumah, engkau berdoa, ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu, satu keluarga menyembah Tuhan, sehingga kita akan mampu melewati seperti ini. Tadi Petrus berjalan di tengah keadaan yang tidak menentu, tetapi ketakutanlah yang akhirnya menenggelamkan. Pesan saya untuk Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut. Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Kalau engkau adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Ia akan menolongmu, Dia akan membelamu. Doaku sebagai seorang gembala untuk Bapak Saudara, saya selalu berdoa untuk Bapak Saudara supaya seluruh keluarga kita dihindarkan dari wabah seperti ini. Dan saya percaya kita semuanya akan ditolong seperti Yesus meredakan badai, membuatnya menjadi tenang. Saya percaya hal ini juga akan Tuhan kerjakan, Bapak Saudara. Maka virus corona juga akan diredakan ketika kita sama-sama terus berseru, berdoa, memohon Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Doa saya untuk Bapak Saudara seluruh sidang jemaat GBI Amsterdam, carilah Tuhan, tekunlah, bangun mesbah doa dalam keluarga, maka Tuhan akan melewatkan. Seperti Petrus, dia berjalan di atas air, sesuatu mujizat yang besar terjadi. Saya berdoa Bapak Saudara juga menerima mujizat yang besar dalam hidupmu, dalam keluargamu, sehingga kita akan mampu melewati masa sukar ini. Dan aku berdoa kiranya Allah akan menyertai, Allah akan menolong, sehingga menuntun kita melewati satu musim sulit ini, yaitu keadaan yang tidak menentu. Dan Tuhan membawa setiap kita semuanya dalam segala rencana dan ketetapannya. Saya berdoa kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kiranya damai sejahtera, mujizat dan pertolongan menyertai Bapak Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.